Halo guys, ketemu lagi dengan saya di efek Photoshop menarik lainnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana menerapkan efek distorsi yang natural, ya seperti yang kita lihat di hasil akhir. Ini adalah efek distorsi yang dihasilkan menggunakan filter distorsi, yaitu displacement map. Oke, kita coba sama-sama ya. Kita mulai saja dengan membuka file yang sudah saya siapkan. Linknya juga sudah saya sertakan, dilihat di deskripsi ya. Nah, ini file yang saya sudah siapkan dengan background yang sudah saya buat transparan ya. Kalian bisa download versi aslinya melalui website ya. Saya ambil dari Freepik. Baik, kita coba terapkan efek distorsi ini. Namun sebelum terapkan efek distorsi, kita harus persiapkan dahulu file untuk acuan distorsinya ya. Kita coba buka file tekstur ya. Nanti efek yang diterapkan distorsinya akan mengikuti efek tekstur ini. Jadi sangat tergantung dari efek tekstur ini. Ini sebagai mapping seperti itu ya, sebagai acuan distorsinya ya. Langkah pertama adalah kita ubah format, atau kita pastikan format file ini adalah Photoshop dokumen atau PSD. Nah, kita lihat saat ini file of type-nya atau formatnya masih JPEG ya. Kita ubah ke Photoshop dokumen atau PSD ya. Posisinya paling atas, pilih saja. Setelah itu kita beri nama tekstur map 1. Ini kebetulan saya sudah siapkan. Kita tumpuk saja ya, kita replace karena sebelumnya saya sudah siapkan ya. Kita tumpuk saja. Ini adalah tekstur map 1. Kita close, kita open lagi tekstur map 2 sebagai alternatif ya. Ya, sama seperti yang tekstur pertama, kita harus ubah formatnya dengan memilih file, lalu pilih save as, lalu pilih Photoshop dokumen atau PSD. Jadi nama tekstur map 2 misalkan ya. Kita replace lagi ya, kita tumpuk saja. Jika belum ada file yang sama, pasti tidak akan replace. Kita tutup. Oke, masih menunggu dia. Nah, sekarang kita akan terapkan efek tekstur. Kita duplikasi layer ini, duplicate layer atau Ctrl Alt J atau Command Option J pada Mac ya. Kita beri nama distort 1 misalkan ya, seperti itu. Klik OK. Setelah itu kita akan coba terapkan efek distorsi seperti biasa. Kita ubah ke smart filter terlebih dahulu, lalu kita terapkan efek filter distort, yaitu distort filter distort lalu pilih displace ya. Lakukan trial and error ya. Kita harus mencoba terlebih dahulu berapa besaran nilainya. Namun karena saya sudah mencoba tadi ya, besarannya di antara ini. Kalian bisa gunakan nilai yang lain karena setiap image dimensinya berbeda, tentunya juga besaran dari horizontal scale dan vertical scale-nya akan berbeda ya. Selebihnya nilai default kita pakai, tidak ada yang perlu dirubah. Langsung klik OK. Setelah itu kita akses tekstur map yang sudah kita siapkan tadi. Nah, itu kenapa kita harus merubahnya format PSD, karena format selain PSD tidak akan terbaca melalui filter ini ya. Misalkan JPEG tidak akan terbaca ya. Klik open map 1 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Dia akan berpindah posisinya. Kita perbaiki saja atau reposisi sesuai kebutuhan. Misalkan letakkan di sini.
lalu pindahkan posisi layer pada posisinya di bawah image aslinya. Nah, seperti itu ya efek yang diterapkan. Supaya jelas terlihat lagi, kita tambahkan layer baru solid color sebagai background ya, kita kasih warna putih saja, lalu letakkan posisinya di paling bawah posisi layer. Nah, ini sudah terlihat efek teksturnya. Jika dirasa sudah cukup ya, artinya selesai sudah ya distorsi yang pertama. Lalu jika ingin bereksperimen atau menambahkan tekstur yang lain, bisa saja lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Duplikasi layer ini kembali ya, klik kanan pilih duplicate layer atau Ctrl Alt J, Command Option J, di nama distort 2 ya, ini sebagai alternatif, atau bahkan kita bisa tumpuk ya, jika memang mungkin. Kita lihat saja hasilnya nanti ya. Setelah itu kita coba hide dulu. Di saat ini kita langsung pindahkan saja posisinya ke bawah ya ini. Setelah itu kita terapkan filter ya, kita ubah dulu ke smart filter. Setelah itu kita coba terapkan efek displace tadi, distort displace ya. Saya gunakan nilai yang lebih kecil mungkin ya, saya juga bisa ubah nanti karena ini adalah smart filter ya. Kita gunakan tekstur map yang kedua dengan tekstur yang ada ya. Kita tunggu sesaat, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah efek distorsi yang kedua. Wow. Oke, jika memang mungkin kita coba lihat saja, kita tumpuk. Jika mau bisa ditumpuk dua-duanya atau hanya salah satu saja ya. Oke, the decision is yours ya, it's all yours ya, tergantung Anda ya. Oke, saya gunakan dua-duanya tekstur ini. Lalu saya akan menambahkan sebagai langkah terakhir atau touch up ya, saya akan supaya lebih terlihat blend lagi. Pada model ini saya akan tambahkan masking, lalu saya akan coba tutup dengan masking dengan tekstur yang ada ini dengan puas. Nah, sebelum kita lakukan, kita kelompokkan dulu ini ke dalam satu grup ya. Ini juga bisa di minimize gitu ya. Sorry ya, kita bisa select, lalu tekan Ctrl G ya, lalu tambahkan layer mask di sini ya, di grup ya, tambahkan layer mask seperti itu. Nah, kita siapkan terlebih dahulu kuas ya, menggunakan image yang ada di sini ya, kita gunakan saja. Nah, di sini teksturnya cukup baik ya untuk dijadikan aset sebagai kuas ya. Nah, di sisi bawah sini mungkin saya hide dulu, kita bisa lihat. Kita lihat tekstur mana yang cukup baik, kita jadikan kuas. Oke, mungkin ya di sisi sini ya. Saya gunakan lasso tool, lalu saya seleksi ini mungkin ya. Saya akan seleksi di bagian ini, saya akan jadikan kuas ya. Lalu pastikan layer target atau layer yang pixel ini berada di mana. Kita aktifkan terlebih dahulu seperti ini ya. Setelah itu pilih edit define brush preset untuk mengubah area yang terseleksi tadi menjadi sebuah kuas ya. Jadi area yang terseleksi ini kita ubah menjadi kuas dengan memilih edit define brush preset ya. Oke, saya beri nama tekstur brush 1 seperti itu. Lalu lakukan lagi hal yang sama
cari area yang lain mungkin ya yang bisa dijadikan kuas. Nah, ini juga terbaik biasanya. Gunakan lasso lagi ya. Oke ya, nggak masalah. Lalu pilih edit, lalu pilih Divine Brush Preset di nomor tekstur brush 2. Oke, jika ingin melakukan hal yang sama pada tekstur yang ini juga silakan saja ya, itu bisa mau ya lakukan teknik yang sama. Baik, kita coba munculkan seluruh layer. Setelah itu kita coba terapkan kuas yang tadi kita sudah buat ya. Oke, baik, kita pilih brush tool satunya. Baik, lalu kita coba perbesar sedikit tampilannya ya. Lalu kita coba terapkan kuas yang tadi sudah kita siapkan. Posisinya berada di paling akhir ya. Ini adalah tekstur brush 2, ini tekstur brush 1. Oke, kita pilih. Setelah itu kita enter. Perhatikan di sini kita bisa atur besaran kuas, kita bisa rotate, klik di sini ya, atau pilih brush, pilih window lalu pilih brush, bisa juga. Kita bisa putar posisi kuasnya menyesuaikan area. Lalu gunakan warna hitam ya, gunakan warna hitam pada foreground. Opacity saya naikkan saja ke 100% langsung supaya efeknya langsung transparan. Lalu pastikan layer mask pada grup ini terpilih. Jika sudah, klik sekali pada gambar ya. Kita bisa atur besaran kuas, lalu kita bisa rotate lagi dengan cara yang sama seperti tadi supaya memberi kesan random atau acak ya, seperti itu ya. Ya, kita juga bisa geser jika mau ya. Oke ya, seperti itu. Di bagian sini juga mungkin ya. Lalu gunakan beragam kuas ya yang kita siapkan tadi. Kita cuma buat 2 ya. Ini adalah tekstur yang sudah kita yes. Nah, seperti itu ya. Lanjutkan lagi dengan bereksperimen menggunakan beragam kuas, lalu atur besaran kuasnya, lalu bahkan kita juga bisa flip kuasnya untuk membalik kuas ya, seperti itu ya. Oke, supaya memberi kesan random. Just like that ya, seperti yang sudah kita lakukan di video-video tutorial yang lain. Kita hanya lakukan eksplorasi saja ya, lakukan sebebas mungkin ya, kreativitas Anda yang menentukan ya. That's it ya. Video tutorial kali ini rasanya cukup ya. Kalian bisa menambahkan background jika mau, gunakan warna yang sesuai. Oke ya, kita lihat ini hasilnya ya. Kalian bisa mencobanya sendiri dengan image sendiri atau gunakan image yang sudah saya siapkan. Oke, good luck guys.